Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Matematika Mudah. Kali ini saya akan berbagi informasi cara untuk membuat pak konversi di e-kinerja tahun 2024. Yang pertama, kita temukan dulu browser e-kinerja BKN yang ada di sana menyatakan bahwa kita bisa masuk atau login dengan menggunakan username My ASN. Itu kita login dengan username adalah NIP kita dan password salah satu huruf besar, salah satu di pas itu harus ada huruf besar. Kemudian kita bisa login. Nah, ini adalah tampilan di awalnya bahwa SKP tahun Januari 2024 sampai Juni itu sudah tertera di kinerja BKN kita, walaupun kita kemarin ngisinya di PMM. Nah, kita tidak membahas itu, kita fokus pada angka kredit. Nah, maka di tadi panah itu kita klik aja angka kreditnya, kemudian kita tambahkan untuk yang pak 2022, klik tambah itu, kemudian lengkapi beberapa isiannya, ada nomor pak, kemudian tanggalnya, terus total angka kreditnya. Setelah itu siapkan yang file pak integrasi kemarin untuk diupload di sini. Setelah diupload, kemudian di sini akan muncul di status ini sebagai draft, dan setelah muncul sebagai draft kita klik di aksinya, itu kita ajukan pengajuan pak, klik pengajuan pak. Nanti akan berubah statusnya dari draft menjadi pengajuan, menunggu persetujuan kepala sekolah. Nah, setelah disetujui kepala sekolah, maka statusnya akan berubah sebagai persetujuan. Setelah persetujuan, maka kita bisa masukkan, sinkronkan boleh, ya disinkron semuanya, kemudian bisa lihat angka kreditnya, kita bisa tambah di yang 2023 ya, kita tambahkan, klik tambah, kemudian ada beberapa yang bisa diisi juga. Di sini ada klik tahun, tahunnya pilih tahun 2023, kemudian SKP-nya diklik, periodenya diklik. Setelah itu kita ke pengajuan angka kredit. Nah, di pengajuan ini ada beberapa juga yang diisi, terutama di tempat atau lokasi penandatanganan, kemudian ada SK, tanggal SK yang dibuat. Untuk di kita buat lokasinya di sekolah kita, kemudian tanggalnya itu kita buat tanggal 4 Januari 2024. Kita juga boleh klik juga kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan. Walaupun di situ jika pengajuan tidak dilakukan di akhir tahun, maka harus memilih apakah untuk kenaikan pangkat dan atau kenaikan jabatan. Sehingga kalau semestinya dari notif ini itu kalau di akhir tahun itu tidak perlu diklik, tapi klik saja nggak apa-apa. Kemudian nanti yang kedua juga akan muncul di sini di status itu. Yang pertama sebagai draft, gitu, sebagai draft. Nah, ketika sebagai draft, kita bisa klik di aksinya ini, kita ajukan pengajuan pak, gitu. Tapi biasanya ada juga yang kasus previewnya itu belum ada, sehingga kita diminta untuk mengklik preview dulu, preview pak dulu, baru bisa mengajukan ke ajukan pak. Ini kalau sudah kita ajukan, kemudian kita ada previewnya, maka bisa kita lihat preview paket seperti ini. Ini juga ada 3 macam, ya, ada 3 macam, 3 lembar sama seperti di pak itu. Nah, yang perlu diingat juga bahwa ketika kita mengajukan itu ada pilihan tentang metode tanda tangan yang digunakan. Ada tanda tangan elektronik, ada juga tanda tangan basah. Saya menggunakan yang tanda tangan basah. Nah, kalau tanda tangan basah berarti kita harus mendownload dulu, kemudian dicetak. Karena previewnya tadi draftnya itu tidak ada copy, maka kita bisa siapkan copy dulu, baru dicetak. Setelah dicetak,
tanda tangani oleh kepala sekolah, kemudian di scan dan diunggah di sini. Setelah kita unggah, nanti bisa kita lihat yang di status sudah persetujuan, kemudian sudah ada tambahan notif, file tanda tangan basah sudah terunggah. Nah, kalau sudah diunggah, maka di aksi ini bisa banyak yang kita kita lihat. Kita yang terakhir kalau sudah diunggah berarti pak kita itu sudah tersimpan di aplikasi ini, sehingga kita susah-susah lagi menyimpannya di tempat kita. Dari sini kita bisa nanti kalau sudah ada bisa kita unduh juga pak di sini, bisa kita lihat. Ini terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.